kakak-kakak pendamping dari Paroki Santo Laurentius Brindisi Pematang Siantar pada Minggu Gembira edisi Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Nah adik-adik, pada hari ini kita berada di Gereja Santa Maria Lourdes Pematang Siantar. Wah, gimana kabar adik-adik hari ini? Pasti penuh sukacita dong kak. Wah, kalau begitu pastinya semangat juga dong kan untuk mengikuti Minggu Gembira kita pada hari ini. Pasti dong. Nah Kak Tere, Kak Gita mau nanya nih, hari ini kita bahas tentang apa ya? Adik-adik, pada hari ini kita akan membahas tentang tanda salib. Nah, tanda salib merupakan simbol yang menunjukkan identitas kita sebagai seorang Katolik. Tapi Kak Gita, gimana ya penggunaan tanda salib di gereja Katolik? Tanda salib itu dibuat ketika kita memasuki gereja dan menandai diri kita dengan air suci. Yang kedua, ketika kita mengawali dan mengakhiri perayaan Ekaristi. Dan yang ketiga, ketika kita diperciki air suci sebagai pernyataan tobat. Kita juga menggunakan tanda salib ketika akan memulai bacaan Injil dengan menandai diri kita dengan tanda salib di dahi, di mulut, dan juga di dada. Kita juga menggunakan tanda salib ketika kita menerima berkat penutup dari pastor. Nah, adik-adik sudah bertambah kan pengetahuannya tentang tanda salib? Pastinya dong kak. Kalau begitu, kita sebagai umat Katolik jangan malu untuk menunjukkan identitas kita ketika membuat tanda salib sebelum berdoa. Siap. Oke adik-adik, untuk memulai kegiatan Minggu Gembira kita pada hari ini, mari kita berdiri dan bernyanyi. Ayo. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat.
Baik adik-adik, sebelum kita memulai minggu gembira kita ambil sikap yang baik, kita bersatu di dalam doa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau masih memberkati kami, sehingga kami dapat mengikuti minggu gembira ini dengan hati yang sukacita. Bapa yang Maha Baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat kami dengarkan dan kami rasakan dan kami laksanakan dengan belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Baiklah anak sekami yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil kitab suci kita, kemudian marilah kita buka Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Dimuliakanlah Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya
sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak sekami yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini memberikan inspirasi tentang perjumpaan dengan sesama. Perjumpaan Maria dan Elisabet sungguh mengagumkan dan sungguh menggembirakan. Nah, anak-anak di rumah, pernahkah kamu rindu? Rindu terhadap sahabat, rindu terhadap teman sekelas, teman sepermainan, atau keluarga? Pastilah pernah, bukan? Kamu pasti sangat bahagia apabila bertemu dengan teman atau sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Perjumpaan Maria dan Elisabet adalah perjumpaan kasih. Perjumpaan 2 orang beriman. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Perjumpaan mereka menjadi kegembiraan dan kebahagiaan mereka. Mereka berbagi rahmat dan kasih. Itulah perjumpaan atas dasar kasih Allah yang sejati. Dan kalau kita bandingkan dengan kita sebagai anak sekami, apabila kita bertemu dengan teman atau sahabat yang sudah lama kita rindukan, pastilah kita seharian cerita pengalaman kita selama ini, alias curhat dengan teman kita tersebut. Yang kurang kita sadari bahwa itu pun sudah perjumpaan kasih. Kita membawa Kristus dalam diri kita dan juga dalam diri sesama kita. Kasih Kristus dalam diri kita seharusnya memancar keluar. Orang yang kita jumpai pun dapat merasakan kasih Kristus yang sama. Keramahan sejati seorang beriman mengalir dari kebersamaannya dengan Kristus melalui sesama, melalui teman-teman kita. Nah, anak-anak, marilah kita memupuk kebersamaan kita, mulai dari keluarga kita maupun di sekitar lingkungan kita. Amin. Adik-adik sekami yang baik, kita telah mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan syahadat para rasul.
Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak sekami, sekarang marilah kita ambil sikap untuk berdoa. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah kami anak-anak-Mu yang mau menyampaikan doa-doa permohonan kami bagi pemimpin gereja dan pemimpin negara. Ya Bapa yang baik, berkatilah pemimpin gereja kami dan pemimpin negara kami. Berikanlah mereka roh kebijaksanaan, agar mereka selalu bijaksana untuk menuntun dan membimbing kami, masyarakat dan umat gembalaannya. Inilah doa dan harapan kami kepadamu. Amin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Allah Bapa yang baik, berkatilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka dan berikanlah mereka rezeki yang berlimpah, dan tuntunlah mereka ya Bapa, agar mereka dapat mendidik kami anak-anaknya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi anak-anak sekami. Bapa yang Maha Baik, berkatilah anak-anak sekami, berikan mereka kesehatan dan kepandaian, tuntun mereka ke jalan-Mu, semoga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Dikau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi orang sakit. Ya Tuhan yang Maha Baik, Engkau yang memberikan semangat dan kesembuhan kepada semua orang sakit dimanapun berada. Berkati segala usaha yang diberikan kepada mereka, dan berkati semua orang-orang yang berusaha demi kesembuhan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Allah, doa-doa permohonan kami anak-anak-Mu. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Untuk menyempurnakan doa-doa permohonan kita, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hai semuanya. Wah, cerahnya cuaca hari ini. Wanginya bunga ini dan juga warna-warni. Lihat, burung pun menyanyi. Senangnya hari ini, yuk kita menari dan menyanyi. Hora, hore! Tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka
sekarang kita tiba pada kegiatan kreativitas. Kreativitas pada kesempatan ini Ibu akan membuat pesan tersembunyi. Apa itu pesan tersembunyi? Nah, jadi kita ambil salah satu ayat emas dari bacaan Injil, kemudian kita buat dalam suatu permainan atau dalam bentuk pesan tersembunyi. Ini sangat disenangi oleh anak-anak sekami. Nah, jadi sangat membantu untuk pendamping sekami. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti. Nah, caranya dari abjad A sampai Z, A, B, C sampai Z, kita nomori 1, 2 sampai 26. Nah, di sini Ibu ambil Markus 6 ayat 12. Apa isi Markus 6 ayat 12? Tanpa membuka Alkitab, kita ikuti pesan tersembunyi ini. Kita beri 12, 1, 12, 21, 16, 5, 18, 7, 9, 12, 1, 8, 13, 5, 18, 5, 11, 1, 13, 5, 13, 2, 5, 18, 9, 20, 1, 11, 1, 14, 2, 1, 8, 23, 1, 15, 18, 1, 14, 7, 8, 1, 18, 21, 19, 2, 5, 18, 20, 15, 2, 1, 20. Nah, sekarang kita cocokkan. Contoh 12 itu L, kamu tulis L. 1 itu A, berarti LA. 12 L. 21 apa 21 U, berarti lalu. Nah, demikian seterusnya sehingga terisilah semua angka-angka tadi sudah terisi dengan huruf seperti ini. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi inilah pesan tersembunyi dari kreativitas ini, sehingga isi dari Markus 16 ayat 12 adalah inilah isinya, boleh dibuat di sebelah kanan. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Nah, ini ide, boleh ambil dari Injil ayat emas yang lain, kamu buat begini bentuknya. Sangat disenangi oleh anak-anak sekami. Selamat mencoba. Terima kasih. Adik-adik yang baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah bernyanyi dengan penuh sukacita. Nah, untuk menutup minggu gembira kita, mari kita tutup dengan doa penutup. Kita ambil sikap yang baik. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan firman-Mu, mengikuti ibadat-Mu dengan hati yang gembira. Semoga kami dapat melaksanakan dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus, amin, amin, amin. Nah, adik-adik, minggu gembira kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap mengikuti Minggu Gembira Keuskupan Agung Medan di minggu selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ingat ya adik-adik, tetap di rumah. Kita masih PPKM. Oke Kak. Dadah.
sobat-sobat Tuhan Yesus. Berdoa berderma, itulah hidupku. Berkurban kesaksian so pasti.